Aja, Pak. Ya, sudah. Ya. Baik, Pak Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kompre hari ini. Biar segalanya lancar, kita mulai dari yang penting dulu ya, Pak. Yang pertama adalah bacalah Al-Quran satu surat saja, Pak. Baca surat Watin. Watin. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Oke. Cukup, Pak. Tolong sekarang Pak Munir mengambil alis, lalu tulislah salah satu surat di atin yang Pak Munir baca tadi. Pakai ini dong apa, Pak? Oh, silakan. Yang penting bisa saya baca. Seperti ini, Pak. Watin itu ada artinya ya, Pak. Gimana, Pak? Coba Bapak baca. Watin, coba Bapak baca. Wattin, wazaitun. Nah, za itu perlu alif enggak, Pak? Alif al, Pak. Watin. Oh iya. Gitu. Untuk mengkhususkan ya, Pak ya? Iya, Iya, tentu. iya. Oke. Karena akan termasuk samsiah atau Pak? Iya, Pak. Bukan komari aja. Oke. Saya kira cukup, Pak. Sekarang kita bahas RPP Pak Munir. Iya. Coba saya share screen ya. Oke, Pak. Inilah, Pak. Iya, Pak. MTS Miftahul Ulum Randu Cangkring. Iya, anjir, Pak. Benar, Pak. Oke, Pak. Oke. Ini yang jadi pertanyaan saya. Biasanya di madrasah Pak Munir mempergunakan kata materi di sini. Hanya Iya, materi. Pak. Iya, Pak. Oke. Coba saya cek di bawahnya ya, Pak. Iya, monggo. Ada materi pokok enggak? Ini, Pak. Iya. Nah, makanya kalau di kurikulum 13, Pak Munir lebih baik mempergunakan yang di atas tadi, jangan hanya materi ya, Pak. Tapi materi pokok. Materi pokok pelajaran seperti itu, Pak. Bukan, materi pokok. Oh, iya, iya, Pak. Sementara di sini Pak Munir menulis materi pembelajaran. Oh, iya, iya, Pak. Di materi pokok itu judulnya. Gitu. Materi pembelajaran itu perinciannya. Ini sudah bagus karena Pak Munir sudah membagi ada fakta, konsep, prinsip. Tapi yang perlu diperhatikan loh, Pak. Iya. Ini materi itu jangan dimulai dengan kata kerja, Pak.
Iya, Pak. Tapi kalau ada kata kerja berarti dia menjadi indikator KD 3, Pak. Coba dicek. Iya. Indikator ini, Pak. Loh, ini kan nomornya begini, Pak. Oh, ini keliru. Ini juga, Pak. Lebih baik kalau satu kali pertemuan misalnya 11, 21, 31, 41. Jangan dicampur begini, Pak. Oh iya. 11 ini sikap spiritual pertama. Ini sikap spiritual kedua. Ini sikap sosial pertama. Ini sikap sosial kedua. Ini materi pertama. Ini materi kedua. Ini sudah beda loh, Pak. Oh, Ini membahas tentang misi Nabi Muhammad sebagai rahmat seluruh alam. Di sini membahas strategi. Itu berbeda. iya, iya, Bapak. Ini Tapi kalau saya baca dari indikator Bapak ini KD-nya Bapak lebih banyak membahas tentang strategi. Jadi lebih baik di komunitas ini 11, 21, 31, 41. Nanti di materi yang lain lagi indikatornya bisa 12, 22, 32, 42. Oh, untuk yang RPP selanjutnya begitu ya, Pak? Ya, RPP selanjutnya. Itu menyederhanakan kita, memperingan kita sebenarnya. Iya, mempermudah. Lalu nanti juga ini dari indikator 11, dari KD 11, indikatornya apa? Tapi kalau Pak Munir merumuskan begini, berarti Pak Munir mempergunakan ini. KD 12, 22. Lalu indikatornya di sini juga ini, Pak. 121, 221, 331, 441. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Cara buatnya begitu. Oke, kita turun ke bawah ya, Pak. Ya, monggo, Pak. Turun ini. Ini Pak, daripada Bapak berkali-kali menulis setelah pembelajaran kan sama toh, Pak? Iya, iya sama, Pak. Nah, Pak Munir bisa sederhanakan menjadi begini. Coba saya lihat dulu pendekatan yang Pak Munir pergunakan. Ini loh, Pak. Oh, Maka cara merumuskan tujuan itu penting ada semua. Begini, Pak. Melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning dengan metode picture, comment, diskusi, dan tanya jawab, peserta didik dapat 1.2. oh, jadi tidak perlu menulis ulang. Ulang. Peserta didik dapat 2. 1. Menunjukkan penghargaan atas misi dakwah Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah secara konkret. Ini yang Pak Munir sudah kasih degree-nya ini. Nanti yang bawah juga dikasih, Pak. Ini kan belum ada toh. Iya, Pak. 2. Menunjukkan perilaku gigih dan sabar dalam menyebarkan kebaikan dengan benar. Oh. 3. Menelaah strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah dengan tepat. Oh, iya. Nah, itu. Jadi penataannya lebih sederhana dan langsung bisa dipahami. Oke. Ya, Pak. Oke, Pak. Saya turun ke materi ya, Pak. Ya, Materi monggo, Pak. itu materi pembelajaran. Materi itu memang ada fakta, konsep, prinsip, prosedur, metakognitif. Tetapi kalau yang kita ajarkan itu hanya fakta saja,
Ya, kita belajarkan fakta saja. Misalnya, prinsip itu kalau ini betul, Pak. Ini betul. Iya, Pak. Tapi kalau ini menurut saya masuk fakta. Oh, iya, iya, Pak. Nah, ini materinya Bapak malah diulang-ulang. Oh, berarti yang prinsip Prinsip itu poin pertama berisi itu dalil. termasuk fakta. Ya, berisi dalil. Paling gampang begitu, Pak. Prinsip atau dalil itu berisi dalil. Atau teori dalam IPS. Misalnya. Oh, J, Pak. Kalau konsep itu, cara memahaminya paling gampang. Isinya pengertian. Saya contohkan yang gampang ya, Pak. Iya, monggo. Materi wudhu. Pengertian wudhu itu konsep. Orang berpraktek wudhu itu fakta. Oh, iya, iya, Pak. Al-Quran dalam surat apa tentang wudhu? Misalnya fagsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiqi, itu prinsip. Oh, iya, Pak. Langkah-langkah orang wudhu, membasuh muka, membasuh tangan, langkah-langkahnya itu prosedur. Iya, iya, Pak. Sudah Nah, paham, Pak. metakognitif ini betul, Pak. Memang isinya ini sudah semacam ini. Misalnya, dampak positif bagi orang yang wudhu itu metakognitif. Kalau Bapak sekarang materi tentang dakwah itu pembiasaan mengambil libroh itu metakognitif. Iya. Sudah berbeda toh, Pak? Iya, Pak. Kurang Tolong nanti. memahami hal itu, Pak. Oke, Pak. Saya masuk ke sini, Pak. Media LKPD. LKPD-nya Bapak di link ini ya. Iya. Bahan, alat, video bahan ajar ini termasuk sumber atau media, Pak? Alat. Ini Bisa. sudah ada, Pak. Sudah Bukan, Pak. ada ya, Pak? Saja. Ini sudah ada, Bapak tulis lagi. Oh, ya, Pak. Saya kira karena termasuk sumber dari materi, jadi dimasukkan lagi. Bisa masuk dalam bahan, Pak. Sumber itu adalah dari mana bahan diperoleh. Bahan pembelajaran itu adalah apa yang diajarkan. Beda toh, Pak? Iya, Pak. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah ya, Pak. Iya, Pak. Ini Bapak sudah bagus, ada orientasi, ada motivasi, ada persepsi. Tambahin satu lagi, Pak. Di pembukaan kegiatan itu ada 4, Pak. Orientasi, motivasi, persepsi, dan pemberian acuan. Pemberian acuan ya, Pak. Iya. Ini bukan persepsi, Pak. Ini acuan ini. Oh. Persepsi itu mempertanyakan Ada kendala jaringan barusan, Pak. oh, ya ada, Pak. Masih bisa tuh, Pak? Baik, Bisa. Bapak. Ini sebenarnya bukan kegiatan literasi, Pak. Kegiatan inti. Untuk simulasi. Ya.
Karena di sini Bapak nulis pendahuluan. Kalau Bapak nulis pendahuluan itu kegiatan inti. Simulasi itu adalah langkahnya problem based learning. Sementara mengamati itu langkahnya dari pendekatan saintifik. Berarti sudah masuk kegiatan inti ya? Ya, kegiatan inti itu sebenarnya. Oke, Pak. Jadi ini malah Bapak taruh di sini menjadi satu. Oh, itu yang simulasi itu ya? Simulasi itu biasanya hampir sama dengan mengamati saja, Pak. Jadi di sini Bapak hanya menulis sampai sini. Ya. Nanti di bawahnya ketika Bapak memproblem ini, Bapak menulis mulai dari ini. Menanya itu loh, Pak. Iya, Pak. Gitu. Jadi ini harus Bapak bagi-bagi menjadi 5 itu, menjadi bagiannya, ya. Ya, baik, Pak. Ya. Nah, literasi itu adalah kegiatan, bukan langkah loh, Pak. Oh, iya, Pak. Misalnya. Jadi di dalam kegiatan data processing atau pengolahan data itu ada kegiatan kerjasama, berpikir kritis, dan kreativitas. Itu termasuk literasi, Pak? Bukan literasi, Pak. Ini loh, Pak. Langkah. Oh iya. Jadi gini, pembelajaran abad 21 itu adalah ada literasi, ada kolaborasi, ada critical thinking, ada creativity. Tapi kalau kita bicara tentang model pembelajaran itu, Bapak pakai PBL, itu maka langkahnya ini. Dari atas tadi loh. Oh, iya. Tapi kalau Bapak mengatakan sebagai pendekatan saintifik, itu langkahnya ini. Ya, iya, Pak. Paham. Gitu, Pak. Nah, ini langkah pendekatan saintifik. Maka Bapak bisa tidak mencantumkan ini, hanya mencantumkan ini. Dipindah tempat misalnya. Ini Bapak terlalu kompleks ini buahnya ini. Semuanya ditampilkan ini. Nanti berat lah, Pak. Masih perlu banyak belajar. Iya. Mohon bimbingannya, Pak. Oke, kita masuk. Oh, gini, Pak. Penutup, Pak. Penutup dulu ya. Iya, Pak. Penutup ini membuat resume bagus. Bapak mengajar di MI, MTS atau ya? Di MTS, Pak. Di MTS ini. Kalau MTS itu siswa suruh mengendalikan. Kalau proyek itu betul-betul proyek loh, Pak. Maka Bapak bisa singkat isi dari penutup ini begini, Pak. Pertama, membuat resume atau kesimpulan. Kedua, evaluasi atau post-test. Ketiga, membuat refleksi. Keempat, pembelajaran yang akan datang. Kelima, penutup. Itu aja, Pak. Tidak usah dibagi begini. Ada siswa, ada guru, nggak usah.
dijadikan Kalau dijadikan satu aja, Pak. ya, Pak. Oke, kita lanjutkan ke penilaian ya, Pak. Oke, Pak. Penilaian ini Bapak sudah tekniknya sudah bagus, penilaian diri spiritual, observasi penilaian sikap sosial, pengetahuan dengan tes tertulis. Nah, yang perlu Bapak tambahkan, Pak. Oh, ini keterampilan. Keterampilan itu kenapa Bapak mengatakan membuat peta konsep? Coba kita lihat di ini, Pak. Penilaian sikap itu dasarnya adalah KD1 dan KD2. Penilaian pengetahuan itu dasarnya adalah KD3. Penilaian keterampilan itu dasarnya adalah KD4. Nah, kalau di indikatornya KD4 tidak ada buat peta konsep, ya jangan suruh buat peta konsep. Oh, nah, gitu. Ya, kalau tadi disuruh hanya bercerita, ya yang bisa bercerita. Ini Pak, ini sudah bagus sebenarnya tekniknya. Tetapi ini isinya pengetahuan toh, Pak? Iya. Ya, maka perlu Bapak tambahi rubrik penilaian diri itu, penilaian spiritual kayak apa? Rubrik penilaian sosial kayak apa? Semacam angket seperti itu ya, Pak. Ya, bisa aja, Pak. Biasanya itu isinya adalah rubrik. Pertanyaan itu. Rubrik. Tanyakan itu. Pengetahuan juga itu. Nanti di bawah ini Bapak tambahi rubriknya. Di bawah ini pengetahuan juga begitu. Di bawah keterampilan juga begitu, biar kelihatan. Sebabnya ini masih berupa gambaran umum, belum ada wujudnya. Kalau di PPL, Pak, masih ada kesempatan untuk saling berdialog, Pak. Ya. Tapi kalau di UKIN itu nggak ada loh, Pak. Langsung dinilai gitu. Berarti kalau ini tidak lengkap, langsung penilainya memberikan nilai rendah kan kasihan, Pak. Berarti yang perlu ditambahi rubrik itu ya, Pak ya? Ya, ini Pak. Rubrik semua ya, Pak. Rubrik penilaian sikap, rubrik penilaian pengetahuan, rubrik penilaian keterampilan, Bapak tambahkan semua. Ya, baik, Pak. Oke, saya kira sampai di sini ya, Pak. Iya. Tolong Bapak, sekarang Bapak boleh keluar dari record tadi, atau matikan record. Stop ya, Pak. Stop.